pada sore hari ini sudah bertemu lagi. Kita mau angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Aku cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, bukanlah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami semua di sini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga semua kami yang akan mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jaringan yang dipakai untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, udah semangat belum nih untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Ya kan ada pada semangat semua, kita akan angkat satu lagu pujian yang dalam nama Yesus. Jangan dapat
Haleluya, teman-teman masih semangat gak nih? Puji Tuhan, kalau masih semangat kita akan angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Kami Terima. Puji Tuhan, teman-teman kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan satu penyembahan mau seperti ini. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidup di tanganmu. Dengan berapa kuasa rohmu dibaharui selalu.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah membesarkan dan memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati juga guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati semoga firman ini bisa kami tanam, bisa kami mengerti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat sore adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Kalau tadi kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita sudah nyanyi buat Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk yang manis, jangan ada yang main-main, jangan ada yang sibuk sendiri. Kita mau simak firman Tuhan sama-sama sore hari ini, oke? Puji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya berjudul Anak Bungsu yang Hilang. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah udah sering atau mungkin udah pernah denger cerita tentang anak bungsu yang hilang ini. Kakak yakin adik-adik pernah tahu lah, pernah denger ceritanya tentang ini. Nah, sore hari ini kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan dari kisah anak bungsu yang hilang ini. Nah, ayatnya diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi kita nggak mau baca semua saat ini, kita cuma mau baca di ayat 11 sampai 24. Oke? Nah, adik-adik yang udah ketemu boleh sama-sama baca ya. Oke, Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Nah, dari bacaan yang kita udah baca, nah, kita tahu nih adik-adik, pada saat itu ada seorang bapak yang punya 2 orang anak. Nah, yang anaknya yang bungsu ini atau anaknya yang paling kecil itu suatu hari minta hartanya yang menjadi miliknya dia kepada bapaknya. Nah, dia minta semuanya harta yang jadi punyaannya dia kepada bapaknya, lalu dikasih sama bapaknya. Terus habis itu dia pergi meninggalkan bapaknya. Untuk apa? Untuk mencari kesenangannya sendiri. Dia pergi. Nah, waktu dia pergi, dia menghabiskan
semua uangnya. Dia nggak berpikir panjang waktu dia memakai semua harta atau uang yang dia punya pada saat itu. Nah, sampai pada akhirnya uang yang dia punya, harta yang dia punya, habis. Karena apa? Karena dia tidak menjaga, tidak mengelola harta yang dia punya dengan baik. Dia berfoya-foya, dia menggunakannya dengan sembarangan. Nah, sampai akhirnya dia juga udah nggak punya teman. Karena apa? Karena waktu dia punya uang, dia cuma dimanfaatin sama teman-temannya. Dia cuma dimanfaatin buat teman-temannya juga ikut senang-senang dengan dia. Nah, cuma pada saat uangnya udah habis, hartanya udah nggak ada lagi yang mau berteman sama dia, adik-adik. Nah, akhirnya apa? Dia kesusahan, dia kelaparan, adik-adik. Dan pada saat itu juga negeri tersebut juga mengalami satu kelaparan. Nah, akhirnya dia datang pada dia pergi bekerja pada seseorang, dan di situ dia ditugaskan untuk menjaga babi-babi yang majikannya punya. Nah, karena dia waktu itu dia benar-benar lapar, adik-adik, benar-benar kelaparan. Nah, akhirnya dia waktu ngelihat babi-babi itu dikasih makan, dia tertarik untuk makan makanan babi tersebut. Padahal kan kotor, jijik ya adik-adik ya. Cuman karena saking dia laparnya gitu ya adik-adik, dia nggak punya uang untuk dia beli makan, akhirnya dia meminta makanan babi tersebut meskipun itu kotor atau itu menjijikan. Dia tetap minta, dia karena dia sangat kelaparan. Nah, cuman gak ada yang kasih dia makan, meskipun makanan babi sekalipun gak ada yang kasih sama dia. Nah, di situ akhirnya dia tersadar karena di rumah bapaknya, dia teringat di rumah bapaknya punya banyak pelayan-pelayan, bapaknya punya banyak hamba-hamba, tapi para pelayan bapaknya nggak pernah kekurangan makanan. Di rumah bapaknya ada berlimpah makanan untuk para hambanya, apalagi untuk dia, apalagi untuk dirinya, apalagi untuk anaknya. Dia selama ini nggak pernah kekurangan. Tapi ketika dia memutuskan untuk keluar dari rumah bapaknya, dia jadi hidup susah. Dia harus kekurangan, bahkan untuk makan, sampai dia mau makan makanan babi gitu. Nah, akhirnya dia tersadar, adik-adik. Akhirnya dia tersadar, terus dia berpikir dia mau datang ke bapaknya minta maaf untuk apa yang dia sudah perbuat. Dia tahu kalau dia salah. Dia akhirnya datang nih, tapi dia beranggapan bahwa ketika dia mau minta maaf ke bapaknya dan bilang sama bapaknya, gak usah anggap aku anak, gak apa-apa, tapi anggap aku sebagai pelayan, terima aku sebagai pelayan gitu. Dia bilang gitu sama bapaknya. Tapi dari bapaknya nih adik-adik, dari jauh ketika ngelihat anaknya, bapaknya langsung nyamperin, langsung peluk anaknya. Langsung ketika anaknya bilang, "Bapak, maafin aku ya, aku udah berbuat salah. Aku tahu aku menyakiti hatimu. Kalau boleh terima aku lagi, tapi gak apa-apa, Bapak gak usah menganggap aku anak, aku dianggap pelayan, gak apa-apa. Tapi aku mau kembali lagi." Tapi apa yang respon dari bapaknya? Bapaknya peluk erat anaknya. Bapaknya terima anaknya kembali dengan senang hati, dengan hati yang penuh sukacita. Bahkan bapaknya menyuruh para pelayannya untuk menyiapkan pesta yang terbaik untuk anaknya, karena bapaknya bersukaria. Bapaknya nih senang sekali ketika anaknya datang lagi pulang, dan bapaknya udah melupakan apa yang sudah
dibuat anaknya, meskipun mungkin pada saat itu, pada saat anaknya meminta hartanya kepada bapaknya pasti sedih, bapaknya kecewa. Tapi ketika anaknya itu datang, bapaknya tidak menolak, bahkan bapaknya dengan tangan terbuka, dengan bersuka cita, bapaknya datang merangkul anaknya. Nah, adik-adik, seperti si anak bungsu tadi. Anak bungsu ketika dia keluar dari rumahnya, ketika dia minta hartanya kepada bapaknya, dia berusaha apa? Berusaha mencari kesenangannya sendiri. Dia berpikir bahwa di luar rumah bapaknya, dia bisa dapat kesenangan, dia bisa dapat sesuatu yang lebih daripada di rumah bapaknya. Si anak ini nggak sadar, si anak bungsu nggak sadar bahwa dia sudah dapat semuanya, dia punya semuanya di rumah bapaknya. Dia hidup enak, dia hidup nyaman, bapaknya mengasihinya. Nah, tapi dia masih merasa kurang. Dia ingin cari kesenangannya sendiri. Akhirnya dia keluar dari rumah bapaknya mencari kesenangan duniawi. Nah, sama nih seperti kita anak-anak Tuhan. Kadangkala kita sering keluar dari rumahnya Tuhan, dari rencananya Tuhan. Kita sering kali ngerasa kayaknya ini bukan kesenangan, ini bukan sesuatu yang kita cari gitu ya. Ketika mungkin sesuatu, padahal Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah kasih kita kesehatan, Tuhan sudah jagain kita, tapi kita kayaknya ngerasa kurang. Kayaknya aku masih perlu yang lain, aku mau cari kesenanganku sendiri, mau cari kesenangan duniawi. Nah, akhirnya kita keluar dari rencananya Allah, rencananya Bapa, sampai akhirnya kita jadi sama seperti anak bungsu. Sampai akhirnya kita merasakan mungkin kesusahan, atau kita merasakan ketidaknyamanan. Mungkin kita nggak separah, atau mungkin kita juga mengalami seperti yang anak bungsu itu alamin. Nah, ketika kita keluar dari rumah Bapa, ketika kita keluar dari rumah Bapa, ketika kita keluar dari rencana Tuhan, ketika kita keluar dari apa yang Tuhan mau, mau kita lakukan. Nah, itu sering kali kita alami dan sering kali kita lakukan, adik-adik. Sama seperti anak bungsu tadi, kita keluar, kita nggak mau ngikutin aturannya Tuhan, kita nggak mau ngikutin perintah-perintahnya Tuhan. Sama seperti anak bungsu tadi, ketika dia keluar, dia mau apa? Dia mau cari kesenangannya sendiri. Dia nggak mau ikutin lagi nih perintah-perintah dari bapaknya. Kalau dia keluar kan, dia udah bisa hidup sendiri, hidup bebas, dan dia ngerasa kalau dia hidup bebas, dia bisa melakukan seperti apa yang dia mau. Dia ingin mencapai sesuatu seperti yang dia inginkan. Nah, sama seperti kita kadang keluar dari rencananya Tuhan, kita kadang keluar dari kehendaknya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita mencari kesenangan pribadi kita sendiri. Kesenangan duniawi. Sehingga kita keluar dari rencananya Tuhan. Nah, ketika kita keluar, dan ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kurang mengenakan terjadi pada kita, baru kita sadar. Oh iya ya, seharusnya kita nggak melakukannya. Sama seperti anak bungsu. Ketika anak bungsu itu keluar, terus akhirnya hartanya habis, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kelaparan, terus akhirnya dia kerja, terus dia melihat babi-babi itu dikasih makan, dia rasanya pengen makan makanan babi itu. Nah, di situ tapi dia nggak dapet makanan tersebut.
Nah, di situ baru dia sadar. Di situ ketika itu dia baru sadar bahwa ternyata jauh lebih nyaman, jauh lebih baik ketika dia ada di rumah bapaknya ketimbang dia ada di luar. Nah, sama seperti kita. Ketika ada hal buruk atau hal yang tidak baik atau hal yang kurang mengenakan kita terjadi, akhirnya kita juga sadar, oh iya ya, sebenarnya kalau kita ikut sama kehendaknya Tuhan, kalau kita mau denger-dengeran, kalau kita mau tunduk sama rencananya Tuhan, mungkin hal yang tidak mengenakan atau hal yang tidak baik itu nggak terjadi. Tapi karena kita kadang-kala masih sering nggak denger-dengeran, masih sering pengen ikut maunya kita sendiri, nggak mau ikut maunya Tuhan, akhirnya kita keluar dari rencananya Tuhan, keluar dari kehendaknya Tuhan, dan akhirnya kita terjadi hal-hal yang kurang mengenakan. Dan akhirnya baru sadar, oh iya ya, ternyata di dalam Tuhan, ikut rencananya Tuhan, ikut kehendaknya Tuhan, itu memang yang terbaik buat kita. Itu yang karena kita tahu bahwa Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik buat kita. Nah, seringkali memang kita nggak sadar kalau kita tuh kalau di dalam Tuhan itu pasti Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Selalu Tuhan beri apa yang kita butuhkan, dan Tuhan selalu kasih yang terbaik gitu buat kita adik-adik. Nah, akhirnya ketika si anak bungsu ini udah sadar, akhirnya anak bungsu datang balik lagi ke bapaknya. Nah, bapaknya dengan tangan terbuka tadi, kita udah baca, dengan tangan terbuka, dengan hati yang senang sekali ketika melihat anaknya datang, dan akhirnya anaknya disambut dengan luar biasa. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus itu Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik buat kita. Ketika kita keluar dari rencananya Tuhan, ketika kita mungkin membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan kecewa, tapi ketika kita sadar dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, gitu ya, minta ampun, mohon maaf, dan menyadari kesalahan yang kita buat, kita datang sama Tuhan dengan hati dan tangan yang terbuka menerima kita. Nah, Tuhan pasti senang ketika kita datang kembali sama Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang meminta ampun sama Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh lagi jalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, itu adik-adik, kita mau belajar, kita nggak mau cari kesenangan kita sendiri, tapi kita mau belajar untuk tunduk dan taat sama apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, supaya setiap rencananya Tuhan itu, segala sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita itu boleh terjadi. Nah, cuman memang kita sebagai manusia kadang seringkali kita keluar, seringkali lupa, seringkali memang kita nggak betah, atau kita memang senang cari kesenangan kita sendiri gitu ya adik-adik. Nah, dan mungkin ketika itu terus kita sadar kalau kita salah, nah, kita datang sama Tuhan, bawa doa kita sungguh-sungguh minta maaf, minta ampun sama Tuhan, dan kita kembali di dalam jalannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Sama seperti anak bungsu itu datang sungguh-sungguh ke bapaknya, minta ampun, minta maaf, dan akhirnya bapaknya menerima anak bungsu tersebut dengan tangan yang terbuka. Sama seperti Tuhan, ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, pasti Tuhan juga terima kita. Oke? Itu firman Tuhannya. Kiranya kita boleh sama-sama belajar untuk tunduk dan taat sama Tuhan. Yuk, sebelum kita mau
mau akhiri ibadah kita tutup firman Tuhan ya dengan berdoa. Kita berdoa adik-adik. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah ingatkan kami lagi Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau belajar tunduk, taat Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau, dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, mohon ampun kalau misalnya Tuhan kami masih sering mendukakan hati Tuhan dengan kami berjalan semau kami Tuhan, kami nggak tunduk, nggak taat pada Tuhan. Mohon ampun Tuhan, tapi kami mau belajar untuk tunduk, taat kepada Tuhan, dan mau berjalan surut sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Bapa kami yang baik, bahwa Tuhan pasti juga beri kami yang terbaik sesuai dengan apa yang kami perlukan, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah salah dalam setiap rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih, biar setiap firman-Mu boleh tertanam pada hati adik-adik, dan biar kiranya Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang jadi doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mau selesaikan ibadah kita sore ini, kakak mau ingetin, minggu depan masih ada ibadah online kita seperti biasa. Adik-adik boleh ikuti bersama, dan juga besok masih tetap ada ibadah sekolah minggu pagi jam 8 dan siang jam 11 di gereja. Kita boleh sama-sama ikuti ibadah sekolah minggu kita, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama teman-teman yang ada. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk, kita mau kembali berdoa, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan buat ibadah yang Tuhan sudah sertai dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, biar kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan kiranya boleh menyenangkan bukakan hati-Mu, dan juga biar kiranya setiap firman-Mu boleh tertanam di tanah hati adik-adik yang baik Tuhan, dan sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, biar kiranya terus Tuhan, waktu-waktu yang ada kami boleh pergunakan dengan baik, untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan terus yang menyertai, kiranya Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami dimanapun kami ada Tuhan. Tuhan memberkati sekolah kami, cita-cita kami, masa depan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pakai kehidupan kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami semua Tuhan dari segala sesuatu yang gak berkenan daripada-Mu, pergaulan yang jahat, kiranya Tuhan juga jauhkan daripada kami, biar kami tetap hidup dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, dan kiranya dimanapun kami ada Tuhan, kami boleh jadi saksi-Mu. Berkati Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami Tuhan, kakak-kakak, adik-adik kami, berkati mereka semua Tuhan, Engkau yang juga mau pakai kehidupan mereka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, biar kiranya di waktu-waktu yang datang, kami boleh datang lagi Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Terima kasih, ini yang jadi doa kami kepadamu. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.